pencinta Magnum eceran, bersiaplah, petualangan kita berlanjut. Di episode sebelumnya, medan perang bergemuruh, Xiaoyan, dengan jurus pamungkasnya, beradu kekuatan dengan Suci, kembarannya sendiri. Suci tak mau kalah, semua cloningnya dikerahkan dan diledakkan. Untungnya, Xiaoyan masih mampu bertahan, tapi, akibat ledakan dahsyat itu, jiwa Suci terhuyung, tak sadarkan diri. Tanpa ampun, Xiaoyan langsung merebut tubuh Suci, kemenangan di tangan Xiaoyan. Jiwa yang mulia bersatu, alam semesta Xuan Yin mengakui tuannya, kekuatan energi Qi mengalir deras ke dalam tubuh Xiaoyan, membanjirinya dengan energi keabadian. Dengan mata berbinar, Xiaoyan berbisik, inilah saatnya, aku akan menerobos keabadian. Pada saat Xiaoyan bergabung dengan jiwa suci tentu saja energi dunia juga bergabung bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang telah menerobos ke alam leluhur dewa pada saat ini memiliki cukup keberuntungan untuk membuat terobosan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya bagaimana cara Xiaoyan bisa menerobos. Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa dan Xiaoyan memilih untuk tidak melakukan apapun. Melihat kekuatan keabadian di tubuhnya yang seperti ular spiritual, Xiaoyan pada saat ini menghela napas. Dengan adanya kekuatan keabadian ini, luka Xiaoyan tidak hanya pulih sepenuhnya dengan cara yang luar biasa, tubuh Xiaoyan juga terus menjadi sempurna. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menstabilkan energi di dalam tubuhnya dan duduk bersila, bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berlatih. Pada saat ini di kejauhan terlihat ada lesatan cahaya yang membelah kehampaan alam sejati Xuan Yin. Sesaat kemudian sosok tersebut menghantam sebuah bintang dan ledakan seketika terjadi. Suara yang bergemuruh pada saat ini seketika menyebar. Getaran yang sangat dahsyat juga pada saat ini merambat di kedalaman tanah. Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini terkejut dengan ledakan yang baru saja terjadi. Sosok-sosok yang berkerumun pada saat ini bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi, mungkinkah ada gempa bumi dan sepertinya ada ledakan di kejauhan. Mungkin juga akan ada harta karun aneh yang pada saat ini terlahir, sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Sosok-sosok ini pada akhirnya menoleh ke arah sumber ledakan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Hal ini tidak mungkin disebabkan oleh meteorit karena meteorit tidak akan bisa menyebabkan guncangan yang hebat seperti ini. Sebelum mereka bisa bereaksi pada saat ini gempa susulan kembali terjadi dan berlangsung lama pada akhirnya. Di mana asap dan debu membumbung ke langit di pusat benturan terlihat sudah banyak sosok yang melayang dan semuanya berdiri di udara. Mereka memandang ke dalam asap dan debu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sosok-sosok yang baru saja datang juga pada saat ini melihat sekeliling di mana banyak makhluk keabadian yang melayang. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini menatap ke arah langit di mana sesosok pria memimpin beberapa prajurit. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa itu adalah Yu Xuan Dewa Perang. Tampaknya ia telah khawatir dan dengan begitu sepertinya pasti ada insiden yang besar. Sementara itu sosok keabadian di kejauhan pada saat ini memandangi lubang hitam yang sangat besar. Salah seorang di belakangnya pada saat ini segera berkata, mungkinkah ini terjadi akibat meteorit? Bahkan jika itu disebabkan oleh meteorit, sepertinya meteorit tidak akan menimbulkan dampak yang seperti ini. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di sampingnya segera berkata, sebaiknya mereka pada saat ini jangan khawatir. Mari mereka melihat apa yang akan dikatakan oleh Yu Xuan Dewa Perang. Sosok pria yang dimaksud pada saat ini masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang tampaknya menghormatinya dan terlihat bahwa ia adalah orang terkuat di tempat ini. Pria yang memiliki kekuatan Dewa Perang yang bernama Yu Xuan pada akhirnya segera mengambil langkah maju dan sosoknya pada saat ini ingin mengetahui apa yang terjadi. Sosoknya menyebarkan kekuatan spiritual, tetapi tampaknya lubang ini benar-benar sangat dalam dan kekuatan spiritualnya tidak mampu mencapai ke dasar. Sosoknya pun lanjut bergumam bahwa lubang ini benar-benar sangat dalam, masih ada kekuatan yang tersisa di sekitarnya. Ia khawatir hal ini bukan disebabkan oleh meteorit atau sejenis binatang buas. Yu Xuan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak kepada pasukannya agar mereka pada saat ini bersiap. Mereka akan segera memasuki lubang bersama-sama dan mereka harus bersiap atas semua kemungkinan. Para prajurit pada saat ini mengepalkan tangan mereka dan dengan penuh hormat segera berteriak. Yu Xuan yang sedikit ragu pada akhirnya memantapkan dirinya dan seketika menggertakkan gigi sebelum akhirnya mengambil langkah maju. Begitu tubuh Yu Xuan baru saja bergegas masuk ke dalam gua, suara seperti guntur pada saat ini datang dari kedalaman gua. Yu Xuan langsung terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Suara tersebut dengan tegas memerintahkan mereka pada saat ini untuk keluar. Begitu suara ini menyebar, semua orang di sekitar juga merasakan energi dan darah mereka melonjak dan seteguk besar darah keluar. Yu Xuan yang merasakan hal tersebut juga pada saat ini seketika dipenuhi dengan ketakutan. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Yu Xuan telah mengganggu senior dan ia ingin meminta maaf. Ia juga akan segera pergi dan ia berharap senior akan memaafkan Yu Xuan.
Setelah berbicara Yu Xuan pada akhirnya segera melesat dengan kilatan cahaya dan menghilang keluar dari gua dengan cepat. Melihat Yu Xuan yang dalam keadaan ketakutan, semua orang juga merasa ngeri dan pada saat ini segera mengikuti pergerakan Yu Xuan. Untuk sesaat pada saat ini tidak ada seorang pun di sekitar yang berani mendekat. Sementara itu di dasar dari bintang pada saat ini terlihat sesosok sedang duduk bersila di ujung tepian terdapat baca magma yang menggelinding dengan tepi berwarna merah kemasan. Suhu di sini juga telah mencapai tingkat yang luar biasa dan di inti magma ini juga merupakan inti bintang di mana terlihat sesosok pada saat ini duduk bersila. Tanda bintang muncul di antara alisnya dan sambil duduk bersila tanda bintang kedua perlahan muncul di antara alisnya. Sosok ini pada akhirnya bergumam bahwa ia pada saat ini membutuhkan hingga ke tahap bintang ketiga. Ia juga hanya menyerap setengah energi dari kekuatan setiap bintang. Jika ia ingin mengembalikan ke bintang 3 sepertinya ia membutuhkan sekitar 5 bintang. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok klon dewa asli milik Xiaoyan. Setelah pertarungan dengan suci, kekuatan dari klon dewa asli benar-benar menurun dan Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera mencari bintang untuk memulihkan kekuatan klon dewa asli. Pada saat klon dewa asli melesat menghilang, sosoknya bukan meninggalkan Xiaoyan melainkan Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli. Xiaoyan pada saat itu benar-benar mengkhawatirkan klon dewa asli. Selain kemunduran kekuatannya, vitalitas dan umur panjang klon dewa asli juga akan sangat terpengaruh. Kekuatan klon dewa asli harus dipulihkan sesegera mungkin karena ini akan berdampak pada kekuatan tempur Xiaoyan. Setelah menyerap 3 bintang, kekuatan klon dewa asli telah kembali meningkat menjadi 2 bintang. Setelah meningkatkan kekuatannya, tidak terlalu sulit bagi klon dewa asli juga pada saat ini memulihkan tubuhnya. Selama ada kekuatan bintang yang cukup, maka tidak akan sulit bagi klon dewa asli untuk mengembalikan kekuatannya dengan 3 bintang di dahi. Setelah menyerap energi yang cukup, klon dewa asli, sebuah manifestasi kekuatan mentah yang baru saja lahir, meledak keluar dari lubang dengan dahsyat. Tanah bergetar, gunung-gunung merespons dengan gemuruh pelan, dan langit malam terbelah oleh pancaran energi yang intens. Untuk keadilan yang telah lama tertunda. Xiaoyan, yang mengendalikan kekuatan ini, mengarahkan langkahnya menuju sebuah kota, sebuah titik debu di hadapan kekuatannya yang tak terbatas. Ia tiba di sebuah istana megah, simbol kesombongan dan kekuasaan manusia. Dengan satu hentakan kaki, lantai marmer yang indah retak dan hancur, mengirimkan gelombang kejut yang meruntuhkan pilar-pilar dan menjatuhkan ornamen-ornamen mahal. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian malam dan mengguncang fondasi kota. Aku ingin bertemu dengan orang terkuat di tempat ini. Jika tidak ada yang berani menampakkan diri, aku akan meratakan tempat ini menjadi debu dan abadi dalam sejarah sebagai pelajaran bagi yang lain. Di saat yang sama, di atas sebuah sekte yang rapuh, Yu Xuan, yang selama ini dikenal sebagai yang terkuat, merasakan aura mengerikan yang mendekat. Angin bertiup kencang, membawa aroma kematian dan kehancuran. Anak buahnya gemetar ketakutan, mengangkat tangan seolah mencoba menahan kekuatan yang tak terlihat, berdoa agar mereka tidak menjadi korban amukan dewa. Keringat dingin membasahi wajah Yu Xuan, matanya memancarkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana di tempat itu benar-benar di luar kendali. Ia tahu, dalam lubuk hatinya, bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan giginya dan melesat menuju sumber malapetaka, berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan sektenya, atau setidaknya, dirinya sendiri. Yu Xuan akhirnya tiba di hadapan klon dewa asli yang dikendalikan oleh Xiaoyan. Pemandangan itu membuatnya membeku di tempat. Kekuatan yang terpancar dari sosok di hadapannya begitu besar, begitu menakutkan, hingga ia merasa seperti semut yang mencoba menantang gunung. Tanpa membuang waktu, ia menangkupkan tangannya dan berlutut, merendahkan diri di hadapan kekuatan yang tak terukur. "Senior," ucapnya dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar di tengah gemuruh energi, "saya mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Saya tidak bermaksud mengganggu senior. Saya harap senior bersedia memaafkan saya dan menunjukkan belas kasihan." Yu Xuan tidak berani mengangkat wajahnya, takut menatap mata dewa yang murka, takut melihat cerminan kehancuran di dalamnya. Meskipun ia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan, tekanan yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuatnya lumpuh ketakutan, membuatnya merasa seperti akan hancur menjadi debu. Dalam hatinya, Yu Xuan tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Ia tahu bahwa jika pria di hadapannya ini memiliki niat membunuh, nyawanya akan berakhir dalam sekejap mata. Tanpa perlawanan sedikit pun, keringat membasahi tubuhnya saat ia menunggu keputusan Xiaoyan, berharap bahwa ia bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, untuk mengubah nasibnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya berbicara, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Apakah kau memiliki peta bintang-bintang di sekitar sini? Aku membutuhkan informasi, dan kau akan memberikannya padaku." Yu Xuan menghela napas lega, nyaris tidak percaya bahwa ia masih hidup. Pertanyaan itu memberinya harapan, secercah cahaya di tengah kegelapan yang pekat.
Mungkin, hanya mungkin, ia bisa selamat dari malam ini. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan gulungan yang bersinar redup dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Ini adalah peta bintang dari ratusan tahun yang lalu. Senior, ini adalah yang terbaik yang saya miliki. Saya tidak tahu apakah ada perubahan yang terjadi sejak saat itu. Tetapi saya berharap ini bisa membantu. Xiao Yan mengambil peta itu tanpa sepatah kata pun. Matanya terpaku pada gulungan itu. Ia membukanya dan meneliti kedua bintang terdekat, mencari informasi yang ia butuhkan. Peta itu hanya menandai lokasi bintang, tanpa memberikan informasi tentang ukuran, sumber daya, atau potensi bahaya yang terkandung di dalamnya. Itu tidak cukup. Bintang mana yang memiliki sumber daya lebih banyak? Tanya Xiao Yan, suaranya dingin dan menusuk tulang. Jelaskan padaku, apakah bintang Hanhai atau bintang Hanfan yang memiliki energi terbaik? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main, jadi berikan aku jawaban yang jujur. Yusuan menjelaskan dengan hati-hati, mencoba menimbang setiap kata, setiap nuansa. Ia tahu bahwa hidupnya bergantung pada jawaban yang ia berikan. Itu semua tergantung pada kebutuhan senior. Bintang Hanhai kaya akan urat mineral dan atribut langka, sumber daya yang sangat berharga bagi alkemis dan pandai besi. Sementara bintang Hanfan memiliki sumber energi yang lebih kuat, energi spiritual yang melimpah yang dapat digunakan untuk kultivasi dan sihir. Jika saya harus memilih salah satu, saya akan mengatakan bintang Hanhai memiliki potensi yang lebih besar, tetapi bintang Hanfan lebih cocok untuk mereka yang mencari kekuatan. Xiao Yan mengangguk kecil, seolah menyetujui penjelasan itu. Sesaat kemudian, telapak kakinya tenggelam ke dalam kehampaan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat yang meruntuhkan sisa-sisa istana dan mengirimkan Yusuan terbang ke belakang. Ia melesat pergi dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meninggalkan Yusuan yang terpana dan tak berdaya, terbaring di reruntuhan. Yusuan terlempar ke belakang oleh benturan yang sangat besar, darah menyembur keluar dari mulutnya, membasahi janggut dan pakaiannya. Ia hanya bisa menatap Xiao Yan yang berubah menjadi kilatan pelangi dan menghilang di kegelapan angkasa, meninggalkan kehancuran dan keputusasaan di belakangnya. Mata Yusuan dipenuhi dengan amarah dan kebencian, tetapi juga dengan ketakutan yang mendalam. Ia telah dipermalukan, dihancurkan, dan ditinggalkan untuk mati. Setelah mengepalkan tinjunya erat-erat, ia bangkit, tubuhnya berlumuran darah dan debu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia harus membalas dendam, ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa Yusuan tidak akan pernah. Sementara itu, di kehampaan yang jauh, Xiao Yan kembali meneliti peta bintang, memastikan bahwa ia berada di jalur yang benar. Bintang Hanfan dan bintang Hanhai berada di dua arah yang berlawanan. Keduanya memancarkan daya tarik yang berbeda. Setelah mempertimbangkan pilihannya, ia memutuskan untuk tetap pada rencananya. Ia melesat menuju bintang Hanhai, menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan jejak energi yang berkilauan di belakangnya. Sesaat setelah kepergian Xiao Yan, Yusuan muncul di kehampaan, menatap ke arah yang dituju Xiao Yan. Matanya menyipit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, mencoba menebak motif dewa yang murka itu. Orang ini terlihat berhati-hati, gumamnya, suaranya serak dan penuh kebencian, tetapi terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, seolah-olah ia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Itu aneh, mungkinkah dia sedang mencari harta karun, atau mungkinkah dia memiliki tujuan yang lebih gelap? Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk melanjutkan pengejaran, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin sedang berjalan menuju kematiannya sendiri. Arah yang ia tuju adalah bintang Hanhai, tempat di mana takdirnya akan ditentukan. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya tekad yang membara dan keinginan untuk membalas dendam. Sementara itu, di dalam teratai api, tubuh Xiao Yan pada saat ini masih memancarkan api. Kekuatan keabadian juga tidak lagi berkeliaran, melainkan melayang di antara jantung Xiao Yan. Detak jantung Xiao Yan terus berdetak, dan ini merupakan jantung yang mulia yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu. Di saat bersamaan jiwa terguncang, Xiao Yan merasakan kegelapan menyelimuti dirinya. Kesadaran Xiao Yan langsung menjadi kabur. Cahaya keemasan muncul di depan Xiao Yan dalam kegelapan, dan ia mengangkat wajahnya. Xiao Yan melihat dewa berwarna emas berukuran 10.000 meter. Xiao Yan tampak seperti setetes air di lautan di hadapan dewa emas tersebut. Selanjutnya, Xiao Yan melihat dewa emas mengangkat telapak tangannya yang sangat besar dan segera mengulurkan satu jarinya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mendapati bahwa dirinya pada saat ini tidak dapat bergerak sama sekali. Xiao Yan menyadari ini hanyalah cerminan dari kesadarannya, tetapi ketika jari emas besar ini datang ke arahnya, entah mengapa ia bisa merasakan krisis serta perasaan hidup dan mati yang sangat kuat. Terlebih lagi, krisis hidup dan mati ini benar-benar merupakan krisis terkuat yang pernah Xiao Yan rasakan sejauh ini. Xiao Yan pun menggertakkan giginya, dan sebelum jari yang bersinar dengan cahaya keemasan ini terjatuh, tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar dihancurkan. Xiao Yan benar-benar merasakan kematian, dan sosoknya menghilang bersamaan dengan ledakan yang kuat. Sesaat kemudian,
Xiao Yan benar-benar merasakan kehilangan kesadarannya. Ketakutan akan kematian benar-benar dirasakan sesaat oleh Xiao Yan. Namun meskipun hal tersebut terjadi sesaat, Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia nyata. Kesadaran Xiao Yan pada akhirnya kembali, dan ia melihat di sekitarnya terdapat sungai emas yang terus mengalir. Tiba-tiba Xiao Yan melihat adanya kesibukan yang berasal dari sungai emas ini. Ia pun terus berjalan ke depan tanpa berhenti, menatap ke arah sungai emas tersebut. Di kedalaman sungai emas, Xiao Yan bisa melihat anak-anaknya yang pada saat ini sudah tumbuh dewasa. Mereka telah berusia ribuan tahun tanpa Xiao Yan menyadarinya. Mereka juga mengalami cerita mereka masing-masing. Dan begitu juga dengan istri-istri Xiao Yan. Ada banyak adegan yang Xiao Yan tidak bisa lihat sebelumnya, namun sekarang tertampil di depan matanya sendiri. Ternyata semua orang masih menjadi lebih kuat setelah berpisah dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menghela napas. Sejujurnya, ia tidak tahu apakah pemandangan yang dilihatnya ini benar atau tidak. Namun, intuisi Xiao Yan memberitahu bahwa semua yang ia lihat adalah kenyataan. Hal ini adalah sesuatu yang ingin dilindungi oleh Xiao Yan. Dengan begitu, tampaknya gambaran ini hanya ingin memberitahu Xiao Yan mengenai apa yang saat ini terjadi. Setelah semua gambar ini muncul, Xiao Yan pada akhirnya merasakan kekuatan hisap yang kuat. Kekuatan ini seolah-olah membawa jiwa Xiao Yan yang mengembara kembali ke lokasi semula. Xiao Yan pada akhirnya kembali berhadapan dengan Dewa Emas. Xiao Yan masih menjadi setetes air di lautan yang luas jika dibandingkan dengan ukuran Dewa Emas tersebut. Xiao Yan pada saat ini juga menatap kembali ke arah jari-jari dari Dewa Emas. Ia melihat ada sesosok yang duduk bersila di atasnya. Hanya saja sosok ini terlihat agak aneh. Tampak seperti manusia, tetapi ketika perlahan mengangkat wajahnya, ternyata ia adalah seekor kucing tanpa bulu. Xiao Yan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya dan ia tidak bisa mendeteksi emosi apapun di matanya. Hanya ada ketidakpedulian yang tidak biasa. Kucing ungu yang tampak aneh di jari emas itu pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suaranya perlahan segera mencapai telinga Xiao Yan ketika bertanya, apakah menurut Xiao Yan ini masih merupakan pilihan terbaik? Xiao Yan pada saat ini merasa bingung mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut. Sepertinya Xiao Yan tidak membuat pilihan apapun saat ini. Namun sesaat kemudian, Xiao Yan memahami bahwa sepertinya pilihan yang dibicarakan oleh kucing ungu ini adalah mengenai yang mulia. Tampaknya pilihan ini adalah sesuatu yang bukan dibuat oleh Xiao Yan, melainkan dibuat oleh yang mulia. Jika begitu permasalahannya, maka sepertinya Xiao Yan adalah pilihannya. Xiao Yan pada akhirnya segera menjawab dengan nada tegas, baik iya atau tidak, biarkan waktu yang akan menjawabnya. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok kucing ungu tersebut sedikit mendengus. Sosoknya lanjut berkata, sepertinya rasa percaya diri ini belum menghilang setelah reinkarnasi. Ia telah mengalami 9 kehidupan, dan menurutnya ia tidak akan bisa naik ke ketinggian semula, terlebih lagi jika ia ingin mencapai alam yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dihadapkan dengan rasa penindasan yang kuat, Xiao Yan terus-menerus mengangkat dadanya. Ia mengangkat wajahnya dengan penuh ketegasan, dan ini adalah sikap yang selalu Xiao Yan tunjukkan ketika menghadapi semua kesulitan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia tidak ingat kehidupan masa lalunya, namun ia ingin memastikan suatu hal saat ini. Xiao Yan benar-benar ingin tahu siapakah yang lebih kuat di antara senior atau yang mulia. Kucing ungu itu tiba-tiba terkejut mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, sebelum akhirnya sosoknya tersenyum. 2 baris gigi tajam terlihat dan matanya menyipit. Sosoknya segera mengeluarkan suara yang dalam ketika berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan bisa merasakan aura yang sangat kuat keluar dari sosok tersebut. Ledakan terjadi dan kesadaran Xiao Yan kembali hampir menghilang. Namun sesaat kemudian, wajah kucing besar itu segera muncul di depan Xiao Yan. Tampaknya kucing besar ini benar-benar berniat untuk menelan Xiao Yan dalam satu tegukan. Kesadaran Xiao Yan perlahan-lahan menghilang, seolah-olah ia akan mati. Namun sesaat kemudian, kesadarannya kembali pulih dan sosok Xiao Yan terengah-engah. Perasaan takut ini benar-benar akan menakuti siapapun, tidak peduli seberapa kuat sosok tersebut. Melihat Xiao Yan yang terengah-engah, kucing ungu itu pun segera meledek dengan berkata bahwa ia berpikir sepertinya Xiao Yan tidak takut. Mendengar ledekan tersebut, Xiao Yan yang perlahan pulih dari rasa takutnya tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menyadari sesuatu dan segera mulai berbicara kepada sosok tersebut. Xiao Yan berkata bahwa sepertinya senior pernah dipukuli dengan kejam sebelumnya. Tampaknya sekarang senior berada di sini untuk membalaskan dendam kepada Gu Zongsheng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok kucing ungu itu seketika menggertakkan giginya. Sementara itu, Xiao Yan segera berkata jika memang ia ingin melakukan hal tersebut, sebaiknya ia memanfaatkan waktu sekarang. Jika tidak, maka ia tidak akan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Mendengar hal tersebut,
Kelopak mata kucing ungu itu berkedut-kedut. Xiao Yan benar-benar memiliki mentalitas ini dan terlihat berbeda dengan Gu Zhongsheng. Menyadari perbedaan ini, sosok kucing ungu pun mengerutkan bibirnya dan ketidaksenangannya mulai meluntur. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang ia alami di sini benar-benar sangat membosankan. Jika ia harus berhadapan dengan Xiao Yan pada saat ini, maka itu hanyalah membuang-buang waktu. Ia akan menunggu sampai Xiao Yan menjadi lebih kuat, baru kemudian ia akan menghajarnya. Mendengar hal itu, Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Ia berkata jika begitu permasalahannya, maka ia berharap senior memberi Xiao Yan berkah. Kucing ungu itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan lebih menarik daripada Gu Zhongsheng. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupan Gu Zhongsheng di masa lalu. Jika begitu, ia khawatir Xiao Yan tidak mengetahui siapakah sosok kucing ungu tersebut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ia benar-benar tidak mengetahuinya. Xiao Yan hanya tahu bahwa semua ini terjadi setelah ia menyentuh kekuatan keabadian di dalam tubuhnya. Cara kemunculan Xiao Yan seperti ini juga sangat aneh, dan ia benar-benar ingin mengetahui identitas sosok tersebut. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa sosok ini sepertinya sama seperti Yan Lao, dan keduanya adalah kehendak dari dunia. Xiao Yan pada akhirnya sedikit ragu dan berkata, "Aku mengenali senior Yan Lao, dikatakan bahwa senior Yan Lao adalah kehendak dunia. Apakah pada saat ini senior juga merupakan sosok yang sama?" Xiao Yan ingin tahu gelar apa yang dimiliki oleh senior tersebut dan berharap diberitahu. Menanggapi hal tersebut, kucing ungu tertawa dan tampak bangga. Sosoknya berkata bahwa kehendak dunia memang bisa digambarkan seperti itu. Namun Xiao Yan tidak bisa membandingkannya dengan sosok kucing ungu ini. Legenda memanggilnya dengan sebutan Dewa Abadi, dan banyak orang-orang tua pada saat itu memanggilnya dengan sebutan Nirwana. Xiao Yan mengerutkan kening mendengar penjelasan tersebut. Dari sikap sosok itu, Xiao Yan menyadari bahwa ia tidak sama seperti Yan Lao. Yan Lao tampak lebih seperti kehendak dunia murni yang tidak memiliki pikiran serta perasaan duniawi seperti Dewa Abadi ini. Namun meskipun begitu, Xiao Yan menyadari dari namanya bahwa sosok ini sepertinya adalah yang akan membimbing Xiao Yan setelah terobosan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kembali bahwa jika dilihat dari namanya yang merupakan Dewa Abadi, senior pasti bertanggung jawab atas terobosan semua makhluk keabadian. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi keterkejutan, Dewa Abadi seketika tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika Xiao Yan ingin menjadi keabadian, ia harus melewati level yang Dewa Abadi buat. Xiao Yan menyadari sesuatu, tampaknya sosok ini benar-benar sangat senang disanjung. Jika begitu, maka dengan cara ini Xiao Yan akan bisa mendapatkan banyak berkah. Xiao Yan hanya perlu terus menyanjung sosok tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Ia pun mulai memainkan perannya dalam memanipulasi orang. Xiao Yan bertanya, apakah setiap kali petarung menerobos keabadian, senior akan memeriksanya secara pribadi? Sosok tersebut kembali tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa jika Xiao Yan ingin melihat wujud sebenarnya dari Dewa Abadi, beberapa makhluk keabadian kecil tidak akan bisa melakukannya. Jika Xiao Yan bukan reinkarnasi dari Gu Zhongsheng, ia juga tidak akan bisa melihat Dewa Abadi ini. Xiao Yan menyadari tampaknya hubungan di antara Dewa Abadi dan Gu Zhongsheng sedikit rumit, namun ia tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. Xiao Yan terus-menerus menyanjung sosok tersebut. Ia berkata bahwa merupakan suatu kehormatan baginya bisa bertemu dengan Dewa Abadi yang legendaris. Xiao Yan berharap bisa bertarung dengan Dewa Abadi suatu hari nanti, tetapi kekuatannya tumbuh terlalu lambat. Ia tidak tahu bagaimana cara mengubah dirinya menjadi kuat dengan lebih cepat, dan ia ingin tahu betapa kuatnya metode yang dimiliki oleh Dewa Abadi. Mendengar rayuan, bujukan, serta sanjungan yang memikat tersebut, sosok Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak. Tampaknya ia benar-benar menyukai sanjungan dari Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa ia tidak pernah berpikir suatu hari nanti Xiao Yan akan menyanjungnya. Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat keren dan membuatnya bahagia. Jika Xiao Yan menginginkan keberuntungan, maka ia akan sesungguhnya alasan mengapa ia sangat bahagia bukan hanya karena sanjungan Xiao Yan, tetapi karena orang yang menyanjungnya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Di matanya, dengan jiwa yang sama, ia menganggap Xiao Yan sepenuhnya sebagai Gu Zhongsheng. Begitu kata-kata dari sosok Dewa Abadi terdengar, cahaya kemasan segera menyelimuti dahi Dewa Emas. Xiao Yan seketika langsung berada di lautan emas. Suara dari sosok tersebut kembali terdengar, mengatakan bahwa ia akan memberikan sesuatu kepada Xiao Yan. Yang akan diberikan adalah sebuah konsep artistik, dan konsep ini disebut dengan kekuatan waktu. Xiao Yan tercengang karena nama ini sudah tidak asing lagi baginya. Xiao Yan teringat ketika Zuci mengendalikan waktu, dan tampaknya ini benar-benar sesuatu yang digunakan oleh Zuci. Melihat Xiao Yan yang terkejut, Dewa Abadi segera berbicara bahwa ia pernah memberikan hal ini kepada seseorang sebelumnya. Orang ini merupakan jiwa dari Yang Mulia dan ia melihat bahwa orang ini menarik, sehingga ia memberikannya kepada sosok tersebut.
Xiao Yan hanya terdiam tanpa mengungkapkan ekspresi apapun. Ia semakin menyadari bahwa teknik ini adalah teknik yang diberikan kepada Zuci. Ketika Zuci menggunakannya, waktu tampak kembali mundur kelima tarikan napas ke belakang. Meskipun hanya sebentar, dalam situasi putus asa hal ini dapat mengubah situasi pertempuran. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terdiam, sebuah jam pasir muncul di depannya. Jam pasir ini terlihat sangat aneh karena tidak diisi dengan pasir dan benar-benar terlihat kosong. Xiao Yan memandang jam pasir itu dengan pemikiran mendalam. Ia bertanya-tanya mengapa jam pasir ini kosong. Bukankah seharusnya diisi pasir untuk menandakan waktu? Benaknya dipenuhi dengan kebingungan dan spekulasi. Mungkinkah waktu sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh? Mungkinkah ini yang ingin disampaikan oleh Dewa Abadi? Tampaknya ia ingin Xiao Yan memahami mengenai konsep waktu terlebih dahulu sebelum menguasai teknik tersebut. Bersama dengan spekulasi tersebut, sosok Dewa Abadi menunjukkan ekspresi kebingungan. Akhirnya Xiao Yan kembali tersadar dan bertanya, bukankah sungai waktu yang panjang berisi semua makhluk hidup? Jika begitu, bagaimana bisa mereka mengubah sungai waktu seperti ini? Bukankah semuanya akan berubah dan mempengaruhi masa depan? Menanggapi hal tersebut, Dewa Abadi bertanya, siapakah yang memberitahumu bahwa seni waktu ini dapat membalikan waktu? Xiao Yan dengan serius berkata bahwa Zuci telah menggunakannya dan ia benar-benar merasakan waktu berjalan mundur. Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan sungguh memalukan. Ia menjelaskan bahwa teknik tersebut hanyalah cara untuk membentuk kembali ingatan. Jika dipikirkan baik-baik, mengapa hanya gerakan Xiao Yan yang dibentuk ulang saat Zuci menggunakan seni waktu itu? Xiao Yan teringat kembali dan memang benar, hanya ia yang melesat mundur. Sementara sosok-sosok yang mengejarnya tetap maju. Dewa Abadi menjelaskan bahwa pada saat itu Xiao Yan sesungguhnya hanya terdiam. Pikirannya dimanipulasi seolah-olah ia mundur ke masa lalu. Namun, Dewa Abadi bertanya apakah Xiao Yan benar-benar ingin mempelajari seni waktu yang sebenarnya. Xiao Yan terkejut dan terdiam. Dewa Abadi menjelaskan bahwa pembalikan waktu yang sebenarnya hanya mempengaruhi tahun-tahun yang telah berlalu. Selain itu, perubahan apapun setelah pembalikan akan mempengaruhi Xiao Yan, baik atau buruknya. Xiao Yan dipenuhi dengan minat. Ia teringat momen di domain bunga saat menyelamatkan Yun Yun. Ia sempat merasa ada yang salah dengan waktu pada saat itu. Menurut Dewa Abadi, Yang Mulia seharusnya telah menggunakan kekuatannya untuk membalikkan waktu guna mengirim Xiao Yan ke masa lalu untuk menyelamatkan Yun Yun. Tentu saja efek atau reaksi dari hal tersebut akan ditujukan kepada perapal mantra, yakni Yang Mulia itu sendiri. Jika kalian mengingatnya waktu itu Xiao Yan menyelamatkan Yun Yun kembali ke masa lalu. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan mengerti bahwa ia bisa kembali ke masa lalu untuk membereskan sesuatu. Teknik ini benar-benar menentang surga. Xiao Yan pun dipenuhi tekad dan menganggukkan kepalanya, menyatakan ingin mempelajari teknik tersebut. Xiao Yan pada saat ini tertarik dengan teknik seni waktu yang baru saja disebutkan. Selain itu, Dewa Abadi ingin memberikan kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Dewa Abadi menatap ke arah jam pasir di hadapan Xiao Yan. Jam pasir ini berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menembus ke tengah dahi Xiao Yan. Xiao Yan merasakan telapak tangannya panas dan melihat adanya tanda seperti jam pasir yang muncul. Dewa Abadi mengingatkan bahwa jika teknik ini melebihi apa yang bisa ditanggung atau terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Xiao Yan mengangguk karena ia memahami pro dan kontra teknik tersebut. Ia menghela napas karena mendapatkan dua berkah. Dewa Abadi menjelaskan teknik Zuci yang asli bernama teknik pencampur jiwa, namun ia merubah namanya. Teknik itu juga membutuhkan origin chi energi emas milik Dewa Abadi, yang cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan efek ini sebanyak 5 kali selama 5 napas. Xiao Yan merasa gembira karena teknik ini akan sangat berguna dalam pertempuran hidup dan mati. Ia menangkupkan tangan dengan hormat lalu bertanya, apakah ia bisa menerobos keabadian sekarang? Dewa Abadi tersenyum dan berkata bahwa karena kekuatan abadi asli telah diperoleh, ia memiliki kualifikasi. Namun untuk mencapai keabadian, Xiao Yan tidak hanya harus memiliki kekuatan, tetapi juga harus memiliki kehendak atau keinginan abadi. Xiao Yan bertanya apa itu kehendak abadi. Dewa Abadi menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya, merasa bosan menjelaskan semuanya. Namun ia tetap berharap Xiao Yan menjadi lebih kuat. Ia memberikan ciptaan kedua. Jika Xiao Yan tidak bisa memahaminya, Dewa Abadi akan mengambil kembali seni waktu yang baru diberikan. Seketika kehampaan, vitalitasnya menghilang dan ia kehilangan kesadaran. Namun hanya sesaat, ia tersadar dan kali ini ia berubah menjadi manusia fana tanpa kekuatan apapun. Ia tenggelam di lautan dan berusaha mencari daratan, namun gagal hingga air masuk ke paru-parunya dan ia mati lagi. Xiao Yan kembali membuka mata. Kali ini tubuhnya dipenuhi panah. Ia merasakan dunianya melayang dan melihat tubuhnya dari kejauhan. Ternyata kepalanya telah terpenggal. Ia terus-menerus menderita kematian dalam kehidupan fana, dari yang tragis hingga ringan.
Setelah ratusan kematian, ia berada di tubuh seorang bocah. Ia menyadari ini adalah masa kecilnya di hutan. Ia bertemu keluarganya, Yanran, Yafei, dan lainnya. Ia bergumam bahwa ia sudah berjalan sejauh ini. Ia teringat saudara-saudaranya dan menyadari bahwa keluarga Xiao tertentu telah menjalani reinkarnasi. Sementara itu, ia masih hidup dengan kenangan mereka. Ia bertanya-tanya apa gunanya hidup kekal jika akhirnya merasa kesepian. Bukankah itu sebuah siksaan? Ia mempertanyakan arti hidup yang sebenarnya. Banyak gambaran kerabat yang ingin ia lindungi melesat di benaknya. Akhirnya ia tersadar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu dewa, apakah itu makhluk fana, dan apa arti kultivasi yang dijalaninya? Ia menemukan jawabannya. Kali ini ia bukan lagi sekadar melindungi kerabat, tetapi memiliki tanggung jawab melindungi lebih banyak makhluk. Menjadi kuat memiliki tujuan, dan hanya dengan menjadi kuat ia bisa memahami arti perlindungan yang sebenarnya. Matanya terbuka dan aura keabadian menyebar di tubuhnya. Cahaya keemasan melintas di matanya, kesadarannya kembali ke tubuh aslinya, dan kekuatan keabadian di jantungnya terintegrasi sepenuhnya. Ia bergumam bahwa menjaga adalah keinginan abadi miliknya. Jantungnya berdetak kencang dan berubah menjadi emas. Kekuatan keabadian di sekitar melonjak dan mengalir ke jantungnya. Xiao Yan duduk bersila. Rasa keagungan menyebar dari tubuhnya. Terobosan keabadian kaisar akhirnya tiba. Ia kini bisa merasakan energi dunia yang selama ini ilusi baginya. Keberadaan energi tersebut kini terintegrasi ke dalam kehendaknya, meskipun ia memiliki klon keabadian sebelumnya. Tanpa kehendak yang kuat ia tidak bisa memahami kekuatan keabadian itu sendiri. Ia menyadari kekuatan ini berbeda dengan sumber energi biasa karena mengandung aturan langit dan bumi. Namun ia masih merasa butuh bimbingan permaisuri untuk kultivasi lebih lanjut. Xiao Yan membuka mata dan menatap ke arah istana Dewa Pemburu. Klon suci miliknya juga menatap ke sana. Orang-orang di istana tersebut mendapatkan kembali energi mereka dan melihat suci tergantung di kehampaan dengan aura kuat. Xiao Yan yang mengendalikan suci bertanya di mana Yuan Wei. Yuan Wei segera datang dan menangkupkan tangan dengan hormat, tidak tahu bahwa itu bukan lagi suci melainkan Xiao Yan. Yuan Wei menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan menghabisi Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Yuan Wei memancarkan niat membunuh. Xiao Yan dengan dingin berkata bahwa ia bukanlah penguasa istana mereka. Yuan Wei bingung karena wajah dan auranya identik dengan suci. Xiao Yan bertanya apakah Yuan Wei ingat bintang super tiangan. Yuan Wei tampak tidak ingat dan menganggap penghancuran bintang adalah hal sepele. Xiao Yan menatapnya dengan tajam. Temperamen, suci, berubah drastis membuat Yuan Wei ngeri dan berteriak bahwa ini bukan penguasa mereka. Xiao Yan tersenyum. Saat Yuan Wei mundur, tubuhnya tiba-tiba mengembang dan meledak menjadi kabut darah. Hal ini terjadi karena Xiao Yan menggunakan koneksi darah dan jiwa yang tersimpan di formasi istana Dewa Pemburu untuk melenyapkannya. Ia menyingkirkan klon suci dan muncul di hadapan permaisuri. Xiao Yan bertanya apakah ia bisa membentuk tubuh baru untuk permaisuri. Namun permaisuri menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Ia menjelaskan bahwa ia hanyalah secerca sisa kesadaran, jiwanya sudah lama menghilang. Ia bahagia karena keinginannya selama ratusan tahun ini terpenuhi. Permaisuri menangis dan mengucapkan terima kasih karena Xiao Yan telah mencintainya. Xiao Yan tidak mau menyerah. Namun permaisuri meyakinkan bahwa ini adalah pilihannya. Permaisuri memeluk Xiao Yan dengan erat, dan Xiao Yan merasakan ketulusannya. Mereka berdua emosional. Permaisuri meminta maaf karena tidak menyangka akan merasakan cinta sejati meski hanya beberapa ratus tahun. Xiao Yan berjanji akan selalu mengingat Chen Yuan. Xiao Yan harus pergi karena Taiksu telah menyerbu Sensi. Permaisuri mengingatkan agar ia berhati-hati. Permaisuri memutuskan mengambil setengah sumber daya alam sejati Xuan Yin untuk membantu Sensi. Meskipun itu berarti kekuatan dunianya sendiri akan anjlok, Xiao Yan terkejut namun Permaisuri menjelaskan bahwa tanpa sumber daya, invasi ke Xuan Yin juga akan menghilang. Xiao Yan setuju. Permaisuri menyerahkan bola kristal berwarna-warni berisi energi luar biasa. Xiao Yan menerimanya. Lalu bola itu menghilang dan masuk ke lantai 13 pagoda pemurnian, Lingsu. Di sana terdapat lautan abu-abu yang bisa menampung energi tak terbatas. Masalah sumber daya teratasi. Kini Xiao Yan menatap ratusan dewa Taiksu yang tersisa di kehampaan. Mereka terdiam karena kehilangan pengontrol. Dewa Taiksu ini memiliki segel kuat. Jika dilanggar paksa, mereka akan meledak dan menghancurkan kehampaan. Xiao Yan berpikir untuk menggunakan kekuatan Goyan. Ia memasukkan kelompok Jiu Ying dan 4 dewa Taiksu sebelumnya ke dalam menara. Xiao Yan menyadari Goyan belum pulih dari pertarungan sebelumnya, jadi ia harus menunggu. Tiba-tiba Xiao Yan merasakan kehadiran seseorang di kejauhan dengan niat membunuh. Ia bergumam bahwa memang ada yang salah dengan orang ini. Permaisuri bingung karena di sana hanya ada kehampaan. Xiao Yan mengajak Permaisuri pergi untuk menikmati waktu terakhir bersama. Permaisuri memerintahkan kelinci Bingyun untuk membesar. Lalu mereka naik ke punggungnya dan melesat pergi sebagai kilatan. Sementara itu, di sebuah bintang putih bersalju yang dingin,
klon dewa asli Xiao Yan sedang berada di intinya. Ia melihat warna merah luas di antara es dan merasakan krisis. Meskipun fisik klon ini kuat, kekuatan spiritualnya lemah sehingga ia tidak bisa mendeteksi aura terlalu jauh. Ia bergumam bahwa bintang ini aneh dan memutuskan pergi karena ingin segera kembali ke Sensi. Xiao Yan khawatir seseorang sengaja membawanya ke tempat ini. Titik terendah yang tak terbayangkan. Firasat buruk mencengkeram hatinya, seolah bahaya mengintai di setiap sudut kegelapan. Merasakan keanehan yang semakin kuat, Xiao Yan memutuskan untuk berbalik dan pergi. Ia tahu, berlama-lama di tempat ini hanya akan mengundang malapetaka. Namun, secara tiba-tiba, sebuah gelombang vitalitas yang menakutkan meledak dari area merah di sekitarnya. Energi itu begitu dahsyat hingga menyebabkan gerak tubuh Xiao Yan seketika terhambat. Tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Dengan penuh waspada, ia menoleh ke arah kegelapan. Matanya menyipit, mencoba menembus pekatnya malam abadi. Ia bergumam dalam hati, mungkinkah inti bintang ini adalah sesosok makhluk hidup? Sejauh mata memandang, hanya ada warna merah pekat tanpa informasi yang jelas. Kristal-kristal merah bertebaran di mana-mana, memancarkan cahaya yang menyesatkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat bintang seaneh ini. Bintang yang tidak seharusnya ada, bintang yang menyimpan misteri kelam. Bagi klon dewa asli, energi darah mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun bagi tubuh asli Xiao Yan, darah yang memancar di tempat ini adalah kunci untuk menerobos dari ambang keabadian menuju tingkat keabadian yang sesungguhnya. Sebuah kesempatan emas, namun juga jebakan mematikan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinganya. Suara itu lirih dan serak, namun syarat akan permohonan. Jika saudara bisa menyelamatkanku, aku akan sangat berterima kasih. Aku memiliki banyak harta untuk diberikan kepadamu. Selama aku selamat, aku bersedia memberikan semuanya. Xiao Yan menyipitkan mata, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan dan kristal-kristal merah yang berkilauan. Ia memilih untuk diam dan terus melangkah maju. Ia merasakan bahwa meski suara tersebut mengandung kekuatan jiwa yang besar, sang pemilik suara tampaknya sudah sangat lemah karena terlalu lama terjebak. Mungkin, sudah ribuan tahun ia mendekam di dalam inti bintang ini. Saat mendekati sebuah kristal merah di kejauhan, cahaya menyilaukan muncul. Kekuatan bintang yang agung terpancar kuat, membuat Xiao Yan menggertakkan gigi dan meningkatkan kewaspadaannya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah seluruh bintang ini ingin menghancurkannya. Namun, saat ia mencoba menyentuh cahaya tersebut, energi merah di sekitarnya tiba-tiba menyergap seperti pemangsa. Mereka bergerak cepat dan ganas, seolah ingin menelan Xiao Yan hidup-hidup. Xiao Yan bereaksi cepat, tanpa basa-basi, ia melesatkan tinjunya berulang kali. Pukulan kuatnya menghancurkan banyak kristal merah yang menyerang ke arahnya. Kekuatan tinjunya mampu mengguncang seluruh inti bintang. Di tempat ini, ia merasakan krisis hidup dan mati yang sangat nyata. Ia segera mundur dan melesat ke udara untuk menjaga jarak. Ia tahu, pertarungan jarak dekat di tempat ini sangat berbahaya. Di tengah kekacauan itu, Xiao Yan melihat kilatan cahaya emas di dalam kristal merah di inti bintang. Cahaya itu begitu terang hingga membutakan mata. Mungkinkah sosok emas itu adalah tubuh asli dari makhluk tersebut? Pikirnya. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Belum sempat ia menyelidiki lebih lanjut, sebuah suara kembali terdengar. Namun kali ini bernada ancaman. Berikan tubuhmu kepadaku. Suara itu menggelegar, memenuhi seluruh inti bintang dengan gema yang menakutkan. Darah emas mengalir keluar dari kristal merah, membentuk sebuah lengan raksasa yang mencoba menamparkan Xiao Yan. Lengan itu begitu besar hingga menutupi seluruh langit. Beruntung, sebuah angin dingin yang kencang tiba-tiba menerjang dan menghancurkan lengan besar tersebut. Angin itu datang dari kedalaman bintang, membawa serta aura kematian yang membekukan. Xiao Yan menyadari bahwa jangkauan serangan itu terbatas. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Saat ia berniat pergi, suara itu kembali memohon. Jangan pergi, kita sama-sama dari klan dewa asli. Namaku adalah Tai He. Suara itu terdengar putus asa, seolah nyawanya berada di ujung tanduk. Xiao Yan tersentak, nama itu tidak asing baginya. Ia teringat bahwa darah di tubuh Tai He sebelumnya telah terkuras habis. Dan ternyata sisa-sisanya tersimpan di sini. Xiao Yan mulai berpikir bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Seseorang tampaknya sengaja mengumpulkan darah dewa asli di tempat dingin ini untuk tujuan tertentu. Sebuah rencana jahat yang melibatkan para dewa asli. Mungkinkah seseorang sedang mengolah darah dewa asli di sini? Gumam Xiao Yan ngeri. Jika benar, orang yang melakukannya pasti memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan yang mampu mengguncang seluruh alam semesta. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas kepalanya. Suara itu dingin dan menusuk, seperti pisau es yang menembus jantung. Benar-benar sebuah kebetulan. Aku sedang mencari dewa asli yang masih hidup, dan tidak kusangka aku menemukannya di sini. Sosok itu muncul, ia adalah Yu Xuan, orang yang sebelumnya diduga menyesatkan arah perjalanan Xiao Yan. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi, matanya memancarkan aura kegelapan.
Ternyata, ia sengaja membawa Xiao Yan ke bintang ini. Xiao Yan langsung melesat dan melayangkan tinju terkuatnya. Ia tidak akan membiarkan Yu Xuan lolos begitu saja. Namun, meski Yu Xuan hanya terlihat seperti Daugot bintang 2, ia mampu menghentikan pukulan Xiao Yan hanya dengan satu tangan di belakang punggung. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang melampaui akal sehat. Aku pikir klon dewa asli ini hebat, ternyata hanya level rendah.